Jadi antara asam propanoat dengan metil etanoat merupakan isomer fungsi, di mana rumus molekul kedua senyawa ini adalah sama, yaitu C3H6O2, tetapi gugus fungsinya berbeda. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Kali ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 12 tentang gugus fungsi senyawa karbon. Gugus fungsi adalah gugus atom yang merupakan ciri khas suatu golongan senyawa hidrokarbon. Misalnya, senyawa hidrokarbonnya seperti berikut: CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2, COOH, CH3, CH2, CO, CH3. Maka yang menjadi gugus fungsi di senyawa yang pertama adalah OH. Yang ini seperti ini. Kemudian gugus fungsi dari yang kedua ini adalah seperti ini, COOH. Kemudian gugus fungsi dari yang ketiga adalah seperti ini, COCH3. Di sini saya tampilkan beberapa gugus fungsi. Antara lain X. Ini ada garis. Garis ini nanti terhubung dengan R. R itu adalah alkil. Sedangkan X ini adalah unsur-unsur halogen yang kita sebut dengan halida. Jadi nama trivialnya sebenarnya gampang sekali. Ini alkil, ini halida, berarti alkil halida. Tetapi nama yupaknya disebut dengan haloalkana. Halo ini dari halogen, alkana dari turunan alkana. R ini adalah turunan alkil yang sudah kita pelajari di kelas 11. Bisa metil yang C-nya 1 ya. Kemudian bisa etil yang C-nya 2, C2H5. Kalau C-nya 1, CH3. Kemudian C3H7. Selain itu ada gugus fungsi OH. Karena tadi garis ini terhubung dengan R, maka ROH. R ini juga dari alkil. Kemudian OH alkohol, berarti alkil alkohol. Tapi nama yupaknya disebut dengan alkanol. Kemudian O garis-garis. Jadi setiap garis ini akan terhubung dengan alkil. Berarti alkil di sini ada 2, R. Dan R ini boleh sama. Ya, bisa sama-sama metil, sama-sama etil. Boleh juga berbeda. Misalnya di sini metil CH3, di sini C2H5 atau etil dan sebaliknya. Nah, kemudian namanya disebut alkoksi alkana. Jadi nanti satu R ini menjadi alkoksinya, satu menjadi alkana. Siapa nanti yang menjadi alkoksi, siapa menjadi alkana akan kita lihat dalam tata nama berikutnya. Kemudian selain dari alkoksi alkana, nama trivialnya disebut dengan ether. Jadi bagaimana penamaan yang memakai ether dan yang memakai alkoksi alkana akan kita jelaskan pada tata nama. Sekarang saya hanya menunjukkan dulu atau memperkenalkan gugus fungsi dari senyawa karbon itu. Kemudian garis COH, berarti di sini terhubung dengan R, berarti RCOH. Namanya alkanal atau aldehida. Kemudian di sini garis CO garis. Berarti yang garis ini ada R. Kalau ini tentunya R-nya, kalau R aksen itu R-nya berbeda ya, alkilnya berbeda. Nah, alkanon dan alkil keton. Kemudian COOH. Nah, di sini ada garis penghubung terhadap R, berarti RCOOH. Ya. Tersebut dengan asam alkanoat atau asam karboksilat. Sama halnya dengan di atas tadi,
Bagaimana nanti cara penamaan jika dipakai asam alkanoat atau asam karboksilat akan kita jelaskan dalam tata nama. Maka ikuti terus nanti pembelajaran tentang tata namanya ya. Kemudian garis COOR. Berarti di sini R juga, berarti 2 R-nya. RCOR, R-cor. Nah, kita sebut dengan alkil alkanoat atau ester. Jadi ada 6 di sini ya yang bisa kita bandingkan. Misalnya OH dengan OR nih. Roh, ror. Roh, ror. Berarti dia hanya berbeda antara H dengan R. Jadi H ini diganti dengan R. Dan nanti akan saya jelaskan juga bahwa ini dapat berisomer antara ROH dengan ROR merupakan isomer ya. Nah, jika sama jumlah molekulnya, yang berbeda nanti hanya struktur atau gugus fungsinya. Kemudian antara RCOH dengan RCOR, RCOH, RCOR. Nah, jadi H ini diganti oleh R, maka yang dua pun nanti dapat membentuk isomer fungsi ya. Jika jumlah C atau H-nya nanti sama, ini yang dua ini, tapi gugus fungsinya berbeda, tersebut berisomer fungsi. Kemudian antara RCOOH, RCOOR, RCOOH, RCOOR. Nah, berarti juga nanti membentuk isomer fungsi. Gugus fungsinya berbedaan, H ini diganti oleh R. Kemudian berikutnya, gugus fungsi berikutnya adalah garis NH2. Berarti di sini nanti adalah alkil juga. Kita sebut dengan amino alkana atau alkil amina. Kemudian garis CONH2. Nah, kemudian karena ini ada penghubung terhadap alkil, maka di sini alkil RCONH2. Kita sebut dengan alkanamida atau alkil amida. Kemudian satu lagi CN. Nah, di sini ada garis penghubung terhadap alkil R, berarti RCN. Ya. Di mana CN itulah sianida, berarti alkil sianida. Nama lainnya alkana nitri. Inilah beberapa gugus fungsi. Jadi saya sarankan supaya dihafal. Ini harus dihafal. Gak ada cara lain selain harus hafal kita nama dari gugus fungsi ini. Ya, X tadi halo alkana, alkanol, kemudian alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanoat, alkil alkanoat, amino alkana, alkanamida, dan alkana nitri. Baiklah, akan kita lihat dulu bagaimana tadi antara yang berisomer seperti alkil alkohol dengan eter dan aldehida dengan alkil keton, kemudian antara asam karboksilat dengan ester. Kemudian isomer. Di dalam senyawa karbon kita mengenal isomer. Isomer itu adalah dua senyawa hidrokarbon yang rumus kimianya sama tetapi strukturnya berbeda. Dalam pelajaran gugus fungsi ini yang kita kenal ada keisomeran fungsi. Keisomeran fungsi itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Jadi rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Seperti yang terdapat pada isomer berikut. Jadi ada dua gugus fungsi antara lain OH dan O atau ROH dengan ROR. Ini mempunyai isomer fungsi. Rumus molekul keduanya itu adalah CnH2n tambah 2U. CnH2n tambah 2U. Berarti rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi kalau kita lihat ini sekarang, jumlah C di sini ada 3. Di sini pun jumlah C ada 3. 1, 2, 3.
Kita lihat dulu posisi dari gugus fungsinya. Gugus fungsi yang pertama ini adalah OH. OH ini. Sedangkan di sini OR. Ini R-nya, alkilnya. Nah, jadi kalau kita hitung jumlah karbon, hidrogen dan O di antara kedua senyawa ini sama. C-nya 3, 1, 2, 3. Ini pun C-nya 3, 1, 2, 3. H di sini sebanyak, kita hitung 3 tambah 2, 5. Sini tambah 2, 7 tambah 1, 8. Tadi dirumuskan Cn. Jadi kalau C-nya 3, berarti N-nya 3. Kemudian jumlah H berapa? 2N tambah 2, berarti 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Berarti jumlah H di sini 8. Kemudian kita hitung di sini. Ya, C-nya juga 3, H 3 tambah 3 ini 6 tambah 2, 8. Berarti jumlah molekul atau jumlah unsur dalam molekul yang pertama dan kedua ini adalah sama. Kemudian O masing-masing 1 sama. Tapi strukturnya berbeda atau gugus fungsinya berbeda, maka disebut dengan berisomer fungsi. Jadi bisa kita katakan bahwa ya, alkil, alkohol atau alkanol dengan alkoksialkan atau eter itu mempunyai isomer fungsi seperti ini ya. Kemudian antara yang COH dengan COR, RCOH, RCOR, rumus molekulnya sama-sama CnH2nO, CnH2nO. Nah, kita misalkan ini C-nya ada 3. Kalau C-nya 3 berarti H 2 kali 3 berarti 6. Coba kita hitung. Ini 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Ini pun begitu. 3 tambah 3, 6. C-nya 3, H6, kemudian O masing-masing 1. Ini dengan ini. Nah, tetapi karena strukturnya berbeda, gugus fungsinya berbeda ya. Kita lihat ini. Maka mereka disebut berisomer. Di sini COH, di sini COR. Nah, ini perbedaannya dengan ini. Jadi antara alkanal atau kita sebut dengan aldehid dengan alkanon yang kita sebut dengan keton mempunyai isomer fungsi. Rumus molekulnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Kemudian antara asam alkanoat dengan alkil alkanoat, gugus fungsinya ini COOH, ini COOR. Rumus molekulnya atau rumus umumnya CnH2nO2. Jumlah O di sini ada 2. Jadi kalau kita misalkan C-nya ada 3, ini C-nya 3 berarti hanya 6. O-nya 2. Coba kita hitung ya, ini hanya ada 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Ini 3 tambah 3, 6. C3 H6, O-nya ada 2. Rumus molekulnya sama atau jumlah atomnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Berbeda karena berbeda gugus fungsinya. Di sini H, di sini R, di sini H, di sini CH 3. Maka antara asam alkanoat dengan alkil alkanoat adalah merupakan isomer fungsi. Baiklah, demikianlah pengenalan gugus fungsi. Jadi sebelum kita ke tata nama, kenali dulu gugus fungsi dari senyawa karbon tersebut. Maka nanti materi berikutnya kita akan buat tata nama dari senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Baiklah, sampai sekian dulu kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam tata nama senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi yang sudah kita tunjukkan tadi. Sampai sekian, sampai jumpa di
pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih.